Kita mulai ya. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna as-sidqa fil 'ubudiyyah wal ikhlasa fil a'mal. Ahayyikum jami'an bi tahiyyati al-islam al-khalidah, bi tahiyyati ahli al-jannah, bi tahiyyati min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Insyaallah narju an yaj'alana min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluhu wa khassatuhu, wa narju an yaj'alana min ahli al-'ilmi wal khair. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina habibillahil alamin khatimin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya rabbana ya rabbana ya rabbana. Na'udzu bika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha, wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma alhimna rushdana wa alhiqna bis salihin. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma wa 'allimna min ladunka 'ilma wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأهلنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولطلابنا ولتلاميذنا وللمسلمين والمسلمات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمين. Thayyib. Sebagaimana biasa setiap Sabtu malam kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita. Besar sekali pahala menuntut ilmu itu. Kalau kemarin kita sudah bahasnya ditampakkan kepada semua orang itu pahala menuntut ilmu ikhlas karena Allah taala, itu orang-orang berhenti semua itu. Nggak ada yang mau jadi pejabat, nggak ada yang mau berdagang, yang mau nuntut ilmu aja kalau ditampakkan. Tetapi sayangnya tidak ditampakkan, hanya disampaikan saja oleh Rasulullah SAW. Ada yang percaya, bersemangat mengamalkannya. Ada yang percaya, setengah-setengah mengamalkannya. Ada yang percaya tapi nggak ngamalin. Ada yang dijadikan karpet, sayap malaikat dibentangkan di atas, dijadikan payung
karena ridho terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Ikan-ikan di air itu mendoakan penuntut ilmu. Berapa jumlah ikan? Anda tahu kisahnya Nabi Sulaiman kan? Mau ngasih makan makhluk Allah. Di bagian terdalam ikan baru satu bagian sudah habis semua itu. Berapa jumlah ikan itu? Itu mendoakan semua yang nuntut ilmu itu. Maju dikit aja. Kalau ada itu, maju dikit. Maju. Gak apa-apa. Maju lagi. Gak apa-apa. Maju lagi. Kalau takut kena itu. Kasih lapang, kasih lapang. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Dirapihkan. Sama seperti kata ulama, masjid-masjid ada banyak yang megah, terus ada yang banyak yayasan-yayasan sosial. Itu semua salah satu hikmah daripada Allah membiarkan orang-orang yang riya untuk beramal, membiarkan orang-orang yang pengen dipuji untuk beramal. Kalau enggak, mereka enggak berinfak itu. Coba lihat, buruk enggak berinfak dengan riya? Buruk enggak? Tapi Allah kasih manfaat di sana. Maka kita katakan apa? Subhanaka rabbana khalaqta hadza batina. Maksudnya engkau enggak ciptakan ini sia-sia. Dari yang buruk pun ada manfaatnya. Kalau misalnya semua orang pengen ngafal Quran kayak kita misalnya, nggak ada yang jualan ayam itu juga. Susah kita. Gimana kompor, siapa yang mau bikin kompor itu? Semuanya pengen ngafal Quran. Kalau misalnya mungkin antum dikasih oleh Allah semangat dulu, misalnya seperti orang-orang yang dulu belajar Al-Quran, nggak ada yang mau ngantar temannya Azizi kemarin itu ke terminal. Sibuk belajar, sibuk ngaji itu. Ini kan sekalian jalan-jalan. Sekalian kan yang mau. Itulah manfaatnya Allah ciptakan itu. Maka kita ucapkan apa? Subhanaka rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Bahkan yang sekalipun yang buruk dalam pandangan orang ada manfaatnya. Bahkan kata ulama 40 hari saja semua orang itu ibadah semua, bersih semua, makrifat semua, udah hancur dunia ini. Nggak ada yang ngurusin apa segala macam, semuanya mantap di masjid. Habis semua itu. Gimana mau, siapa yang mau nyiapin, siapa yang mau bertani, siapa yang mau beternak. Nah begitu, itulah manfaatnya itu. Nah maka jangan sekali-kali kita merendahkan orang. Kita misalnya diperankan oleh sang sutradara sebagai orang yang belajar menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran, belajar ilmu agama. Jangan kita rendahkan juga orang. Misal kita ngelihat orang tua kita misalnya tidak ditakdirkan oleh Allah misalnya untuk menghafalkan Quran misalnya, jangan kita rendahkan. Kita dulu besar siapa yang ngasih nafkah? Siapa yang ngasih nafkah kita dulu waktu kecil itu? Jadi tidak ada yang Allah ciptakan ini kecuali ada manfaatnya. Bahkan yang begitu pun ada manfaat. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar sekali kecintaan kita kepada beliau. Besar sekali kerinduan kita kepada beliau. Kita berharap mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk bisa melihat wajahnya, menyalami tangannya. Jadi bukan cuma bertemu, kadang kita bertemu tapi kita nggak dikasih lihat. Nah kita pengen lebih, kita hanya bisa merasakan saja. Kita nggak bisa melihat, kita pengen bisa melihat. Bisa melihat, kita pengen bisa menyapa. Pengen menyapa, kita pengen menyalaminya, kita pengen memeluknya. Dan pada ujungnya nanti kita juga pengen bersama dengan beliau, termasuk di antara orang-orang mimman wujuhu yauma idzin nadhirah. Hari di mana ada wajah-wajah yang berseri-seri, tersenyum dia, senang. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya mereka melihat.
Tentunya Rasulullah SAW diberikan nikmat yang paling banyak, cobaannya pun paling banyak. Maka siapa yang nanti pengen kedudukannya, makomnya tinggi, semakin tinggi cita-cita kita, semakin berat cobaan kita itu. Imannya yang cobaannya makin kuat, makin berat cobaannya. Di antara antum ini ngapalin Quran, imannya itu variatif, berbeda-beda. Iman atau keyakinan dalam menghafalkan Quran itu berbeda-beda di antara antum ini. Maka setiap orang diuji berdasarkan imannya itu. Kalau antum sudah mulai kuat imannya itu, diuji oleh sakit misalnya. Lagi semangat-semangatnya dikasih sakit misalnya. Lagi semangat-semangatnya diundang ke sana, diundang ke sini misalnya. Ditelepon orang tua suruh pulang misalnya. Nah, itu cobaan. Semuanya cobaan. Lagi senang-senang hafal Quran, ditawarin pekerjaan misalnya. Itu semua cobaan. Kata Allah, "Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Kami benar-benar akan uji kalian itu. Sampai kami tahu, padahal Allah Maha tahu. Tapi kita nggak tahu masalahnya, kita sudah termasuk mujahid atau belum, orang yang bersungguh-sungguh atau belum. Kita belum tahu apa kita termasuk sabar apa enggak sampai kita diuji. Ketika kita lulus, nah baru kita boleh menyandang medali mujahadah, menyandang medali kesabaran. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan dengan syafaat Rasulullah SAW, dengan syafaat nur daripada guru-guru kita yang sudah mendahului kita, yang alhamdulillah silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW, kita berharap kita mendapatkan juga percikan nur mereka itu. Disinarinya kita dengan keberkahan guru-guru kita yang sudah Allah SWT muliakan mereka. Nah, kita bersyukur kepada Allah dijadikan mudah-mudahan termasuk di antara pewaris mereka. Pewaris ilmu jauh lebih mulia daripada pewaris harta. Seorang yang berilmu jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding seorang yang berharta. Tapi berilmu saja tidak cukup, maka harus kita hiasi juga ilmu itu dengan apa? Dengan amal, dengan adab kita hiasi. Maka mudah-mudahan dengan belajarnya kita kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Allah Subhanahu wa taala memperbesar, sebagaimana Allah yang sampai sekarang ini masih meluaskan langit. Was-sama abadaina bi aidin wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan kekuatan, bahasanya itu bi aidin, dengan tangan-tangan, maksudnya dengan kekuatan, dan kami sungguh benar-benar memperluasnya. Begitupun Allah bisa memperluas kadar kita yang tadinya itu susah sekali, mau ngaji sehari 5 jam susah, ditambah oleh Allah. Nah, yang sudah dikasih 5 jam minta lagi tambah jadi 7 jam. Yang sudah 7 jam minta lagi tambah jadi 8 jam. Minta terus-terusan. Nanti kalau misalnya kita sudah sampai ke puncak, maksudnya hafalan kita sudah jadi, kalau kata Imam Syafi'i, selagi kalian itu masih menuntut ilmu, jangan makan yang enak. Nah, kalau kalian sudah sampai di puncak, sudah dapat ilmu, terserah mau makan enak silahkan, mau nggak makan. Murid ini banyak cobaannya. Semakin dia nggak nyaman, semakin dia itu nanti akan mengeluarkan kemampuannya, semakin kuat dia itu nanti itu. Tapi kalau dia lemah, sudah selesai, nggak jadi dia. Tapi kalau dia dengan berbagai macam cobaan itu bisa sampai ke puncak, nah itu semakin kuat anak itu, orang itu semakin kuat. Kita lagi menghafal Quran, ngajinya banyak, sehari 8 jam, 10 jam, 7 jam, kita berapa minimal? 7 jam kan? Nah, kita minimal 7 jam. Nanti kalau kita sudah sampai di puncak, sudah selesai, sudah jadi hafalan kita itu, nggak apa-apa kalau kita misalnya kita mau kurangi, nggak apa-apa. Insya Allah hafalannya tetap masih ada. Tapi kita harus dapat ijazah dulu dari guru kita. Nah, sehingga kita kurangi yang tadinya itu ngajinya misalnya
10 juz, 8 juz misalnya, atau berapa juz, 5 juz, 6 juz. Dikurang misalnya 3 juz, nggak apa-apa, masih ada hafalannya. Asalkan sudah lancar. Kalau aneh kemarin bilang berapa minimal dibaca? 10.000. 10.000 kali balikan. Nah, kalau misalnya antum sudah baca 10.000 kali balikan, masih macet juga, baru mau protes karena nggak apa-apa. Selama belum 10.000, jangan protes dulu. Jangan ngeluh dulu, 10.000 dulu. Ya, Bahrul Ulum. Masih boleh macet. Ya, silakan. Asal ngajinya 7 jam aja, masih boleh macet, nggak apa-apa. Kalau aneh, mending lambat perjalan, tapi nanti tahan lama sampai meninggal, selesai hafalannya, tahan sampai meninggal dibanding antum cepat, lulus misalnya, semua lulus cepat. Katakanlah setahun misalnya, 2 tahun, habis itu udah lupa semua. Untuk apa begitu? Nauzubillah min dzalik. Mending kita dihina dulu, terhina kita, dikatain sama jamaah, ya nggak beres-beres. Berapa tahun ngapal nggak beres-beres kata jamaah. Mending begitu. Tapi nanti selesai dan kita bisa mendapat rahmat, misalnya cucuan keberkahan dari guru-guru kita bisa tahan itu hafalan kita sampai akhir hayat kita. Dan kita berharap nanti kita bisa kasih hadiah ke orang tua kita. Ya, kasih hadiah lah yang besar ke orang tua itu. Hadiah yang besar itu hadiah di akhirat. Misal antum sekarang masih kere, masih nggak punya duit, masih tangan di bawah, nggak apa-apa. Ada saatnya nanti kita tangan di atas. Ada saatnya. Sekarang kita masih tangan di bawah, nggak apa-apa. Nanti ada saatnya Quran apa enggak? Ya, antum tahu sendiri berapa hafalan orang tua antum. Kalau kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyidina Amr bin As, surga itu punya tingkatan. Sebanyak apa? Sebanyak ayat Al-Quran. Kalau antum mau kasih hadiah yang lebih ke orang tua, hafalkanlah Al-Quran, masukkan ke dalam dada antum, selesaikan, antum baca 1 ayat, orang tua naik 1 ayat. Ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah, atau ada orang yang satu mencinta, yang satu membenci. Nggak peduli dia membenci atau mencinta, yang penting kata Allah, yang cintanya paling besar ke saudaranya, yang cintanya paling besar ke orang lain, itu derajatnya itu yang lebih tinggi di sisi Allah. Misal kita sama orang tua kita, cinta mana yang lebih besar? Cinta orang tua ke kita atau cinta kita ke orang tua yang besar? Maka itu derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, kalau misalnya antum seorang pecinta sejati, yang antum pikirkan itu memberi, bukan meminta. Wah, orang tuanya juga nggak pernah ngasih, sebulan paling kenceng 100.000 ngasih. Nah, berarti antum bukan pencinta, berarti bukan muhibbin, bukan seorang pemimpin. Berarti kalau mikir orang ngasih apa ke kita, kita baru ngasih apa ke dia. Yang namanya para pemimpin itu, para nabi, para rasul itu, dalam otaknya itu, dalam pikirannya itu ngasih. Maka Sayyidina Yusuf alaihissalam kata Allah, walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Tatkala dia sudah sampai ke tingkat kedewasaannya, kami berikan kepada dia hukman wa ilma, kebijaksanaan, ilmu. Seperti itulah kami balas orang-orang yang berbuat baik. Muhsin itu masih ingat kan? Ani sampaikan apa? Orang yang memperlakukan orang lain lebih baik daripada perlakuan orang lain itu kepada dirinya. Itu disebutnya muhsin. Coba lihat apa yang dilakukan Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya. La tathriba alaikum. Dia dipukul, dihantam, dimasukkan ke sumur, disiksa itu Yusuf alaihissalam itu. Tapi dia bilang waktu dia berkuasa, la tathriba alaikum, nggak ada celaan bagi kalian. Itulah orang-orang muhsin itu. Kalau mau jadi yang seperti itu. Janganlah kita nunggu dulu, ini ngasih, wah ini juga sering ngata-ngatain aneh dulu. Nanti lihat aja di akhirat nanti, kata dia. Aneh nanti derajatnya paling tinggi, dia nanti di bawah. Tahu-tahu apa? Masuk neraka tanpa hisab nanti, na'udzubillah min dzalik. Masuk neraka
hisab nomor berapa? Alul Quran masuk orang yang hafal Quran itu. Nomor berapa? Nomor 2 setelah siapa? Setelah yang berjihad. Masuk neraka tanpa hisab. Yang pertama orang yang berjihad, yang kedua orang yang berilmu, ngafal Quran. Yang ketiga orang yang berdermawan, tapi bukan karena Allah itu. Nah, maka ciri-ciri orang-orang yang nanti bakal masuk neraka tanpa hisab itu yang begitu tuh, dia merasa nanti derajatnya itu lebih tinggi dari orang lain itu. Nah, kita berlindung agar jangan sampai kita dijadikan Allah termasuk golongan itu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, makanya kita kemarin membahas tentang doa yang dibahas oleh Imam An-Nawawi tentang menutup aib. Ya. Nanti akan kita ulang apa doanya. Tapi sebelumnya kita doakan dulu guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita. Siapa aja orang tua kita yang mengajarkan kita dulu. Gak mungkin kita bisa mengaji kalau orang tua kita gak mengajarkan kita berbicara. Ada yang bisa bicara sendiri di sini. Ini kecil-kecil ini, orang tuanya ngajarin ngomong awalnya itu. Uminya ngajarin ngomong. Antum kita semua itu, kita aja nggak ingat. Kita nggak seperti Rasul, nggak seperti para wali-wali itu. Ingat semua kejadian itu. Dibuka oleh Allah hijabnya itu. Nah, maka orang tua kita ngajarin kita ngomong, doakan dia juga. Maka dia menanam saham waktu kita menghafalkan Al-Quran, karena dia ngajarin kita ngomong. Antum bisa kalau bisu, nggak bisa ngomong gak itu, mengaji nggak bisa. Maka besar jasa orang tua itu, pikirkan itu, balas. Nggak bisa kita balas, tapi kita bisa kasih hadiah. Hadiahnya itu nanti di akhirat. Makanya jangan kacaukan itu, rencana ini jangan dikacaukan. Maka milikilah tekad yang kuat, yang bisa mendorong antum untuk terus ngaji sehari 7 jam, 8 jam, 10 jam, sampai nanti jadi, sampai di puncak. Sudah nanti enak. Kayak aneh misalnya, aneh nggak ngaji seperti dulu lagi, nggak sebanyak dulu lagi. Lah kalau nggak, siapa yang mau ngajar? Siapa yang mau nerima setoran? Lah siapa yang mau ngasih nafkah keluarga? Kalau aneh setiap hari itu. Nah, maka bikinlah rencana itu. Jangan antum kacaukan. Ya, kita doakan mereka semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati, ampuni dosa-dosanya. Jika ada masalah, Allah lapangkan, Allah selesaikan masalahnya itu, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Jika yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalnya, hapus semua dosa-dosanya. Yang mungkin mereka meninggal ada sangkut paut utang piutang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka untuk melunaskannya. Mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Walakin Allah allafa bainahum, mudah bagi Allah. Membolak-balikkan hati, mudah bagi Allah. Nah, kita doakan juga yang sudah meninggal, mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah taman di antara taman-taman. Sehingga mudah-mudahan ketika nanti pun kita meninggal, kita bersama dengan, bisa bertemu dengan mereka itu. Disambut ketika Sayyidina Israil alaihissalam datang, malakul maut, mereka pun datang. Rasul, para sahabat, para wali-wali datang menyambut orang-orang yang mirip sifatnya, mirip akhlaknya dengan mereka itu, beradab, pewaris mereka, mereka datangi itu. Kita berharap dijauhkan mereka kuburnya, jangan sampai menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebagaimana Allah menganugerahkan kepada mereka keberkahan waktu. Jadi semua manusia sama, kecuali Nabi itu imannya naik terus. Bahkan sekali Imam Malik imannya pernah turun juga. Maka Imam Malik rahimahullah, tatkala imanku turun, yang kulakukan adalah mendatangi orang soleh, ngelihat mukanya, pas lihat mukanya langsung semangat lagi. Karena orang yang soleh itu apa? Yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada akhirat. Kita doakan mereka semua, mudah-mudahan
ilmunya bermanfaat, dijadikan oleh Allah abadi sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Siapa yang masih ingat doa yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi tentang menutup aurat, menutup aib guru apa? Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib, jangan kau hilangkan, wala tudhib warakata ilmihi minni. Badul ulum hafal? Artinya apa artinya? Dapat sepertilah itu dari pandanganku dan jangan hilangkan kepercayaan. Nah ini semua hafal? Bilal? Belum. Abdi yang pernah pakai waktu doa pada sholat itu. Abdi langsung dipraktekin. Jadi yang paling baik orang yang sibuk ke aib dirinya sendiri, bukan sibuk ke aib orang lain. Tadi Anda sampaikan pagi-pagi, tutuplah aib orang lain, jangan sampai kita sampaikan ke orang lain, dan jangan sampai kita sampaikan ke diri sendiri juga. Ngerti nggak maksudnya sampaikan ke diri sendiri? Antum ngomong dalam diri ini, wah si anda begini, si anda begini, itu menyampaikan ke dari diri sendiri, itu tutup juga nggak boleh itu. Kita udah nahan nih mulut kita, nggak sampein aib orang ke orang lain. Bagus. Tapi kadang kita masih dalam hati kita itu, wah si anda begini, si anda begini. Nah itu nggak boleh juga, tutup itu. Jadi para wali itu, para kekasih-kasih Allah sibuk ngurusin aib sendiri aja. Sibuk ngurusin aib sendiri, sehingga mereka itu semakin hari semakin dekat kepada Allah. Kenapa? Karena sibuk ngurusin aibnya itu. Ya, jelas semua. Pelan-pelan kita perbaiki diri kita. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib guruku terhadapku dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah, itu yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Kita lanjutkan ya. Kita sampai mana kemarin? Ada berapa kemarin, Dik? Yang dinasihatkan oleh Imam An-Nawawi itu mengucapkan salam, menyalimi, bersalaman dengan menghormati guru kita itu lebih daripada orang lain yang bukan guru kita. Terus apa lagi? Mengkhususkan, nah tadi kehormatan sudah. Terus kalau kita duduk di depannya jangan pakai tunjuk-tunjuk isyarat pakai jari maupun isyarat mata. Terus apa lagi? Jangan bikin majelis lain, jangan bermusyawarah, jangan ngobrol ya. Terus apa lagi, Nggih? Jangan tarik bajunya kalau lagi berdiri, maksudnya belum selesai, dia sudah mau berdiri, sudah jangan. Terus apa lagi? Jangan paksa kalau lagi malas. Manusia itu ada malasnya juga. Ada malasnya juga. Karena kan aneh pernah cerita itu, dulu aneh 7 hari pagi petang terus saja, siang malam ngajar terus. Lama-lama, aduh, aneh repot juga. Nah, ternyata benar kata Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, benar guru kita. Katakan apa? Ini hati ini kalau kau paksa terus-terusan bekerja dia, nanti lama-lama dia akan keras. Sesungguhnya Allah nggak pernah bosan, kalianlah yang bosan kata Rasul. Nah, makanya harus ada rihlah, harus ada libur. Wah,
Jadi sudah mulai aneh kurangi itu, Ahad sore nggak ngajar. Nah ini mungkin mau tambah jatah lagi nih, tapi nantilah. Jadi guru itu manusia. Jangan pula kita malas terus, rajinnya nggak ini. Ya, jangan paksa kalau lagi malas. Terus jangan bosan bersahabat dengannya walaupun lama. Sampai sana ya kita bahas. Nah, kita lanjut ya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain fid dunya wal akhirah, wa yanbaghi an yata'addab bi hadhihi al-khisal allati arsyada ilaiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan sudah sepatutnya bagi seorang murid itu beradab dengan kualitas ini. Al-khisal itu kualitas, maksudnya beradab dengan berkualitas yang seperti arsyada ilaiha Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ajarkan kepada kita. Jadi hendaknya kita ini beradab Thalib karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu ajarkan kepada kita. Wa an yarudda ghaibata syai' fa in ta'adzara alaihi radduha faraqa dhalikal majlis. Jadi pokoknya kalau misalnya kita melihat aib guru kita, jangan sampai kita sampaikan, jangan sampai kita lihat terus aib itu. Yang rugi nanti kita sendiri. Aneh sudah merasakan itu. Tatkala ada orang yang menyampaikan aib seseorang guru besar, jadi aneh nggak belajar ke guru besar itu. Orangnya sudah sangat termasyhur sekali itu. Karena ada yang menyampaikan aibnya, aneh jadi malas belajar itu. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi aneh sendiri. Ya, kalau misalnya kita nggak ada syekh kita, jangan sekali-kali kita sampaikan itu aib guru ada sini, jangan disampaikan. Kecuali apa? Kecuali kita pengen agar orang itu terhindar daripada keburukannya. Maksudnya jangan sampai orang itu ketipu. Nah, kalau begitu lain lagi. Ini enggak, setiap orang itu punya aib masing-masing, punya kekurangan. Kalau kita mau nyari enggak ada aibnya, enggak punya teman kita. Enggak punya teman kita. Apa itu? Mahfuzatnya apa? Masih ingat? Ya, pokoknya begitulah. Di mahfuzat itu kan ada yang begitu tuh. Kalau kita nyari teman enggak punya aib, enggak punya teman kita seumur hidup kita. Kalau kita bisa semampu kita ayyuradda ghaibata syaikhi in qadar, jangan sampai kita itu menyampaikan keburukannya itu, kita tolak itu. Jangan sampai kita menyampaikan keburukannya itu kalau dia nggak ada. Semampu kita. Fa in ta'adzara alaihi radduha. Kalau dia nggak bisa, aduh nggak tahan lagi nih. Ini aibnya itu terlalu banyak misalnya. Kata Imam Nawawi, faraqa dzalikal majlis. Udah, kalau begitu kamu nggak usah ikut majelisnya lagi, udah. Ya. Jadi tidak usah ikut majelisnya lagi. Ya. Oh gitu. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, jangan sekali-kali rugi nanti kita itu. Hilang daripada keberkahannya itu. Nah, itulah kalau misalnya aneh bisa berandai-andai, dan itu nggak boleh sebenarnya, tapi maksudnya jangan sampai antum nanti mengalami itu. Ya, jelas ya? Jangan sampai begitu. Rugi, kita sendiri yang rugi. Kita masuk ke yang selanjutnya. Faslun, fasal tentang wa yadkhulu ala syaikhihi kamilan khisal. Hendaknya dia yadkhulu ala syaikhihi, mendatangi syekhnya itu kamilal khisal,
dengan adab yang sempurna. Muttasifan bima dzakarnahu fil muallim. Bersifat kita sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam adab-adab pengajar Al-Qur'an. Ada di atas, coba dibaca-baca lagi. Ya, kan ada tuh pengajar adab-adab pengajar Al-Qur'an. Coba harus kita baca, itu harus kita ulang-ulang. Kalau ditanya satu-satu, mungkin nggak semuanya bisa jawab. Ya. Nah, makanya harus dilihat lagi. Kapan-kapan kita adakan ujian ini biar pada belajar ini. Kalau nggak ujian nggak belajar ini. Ya kan, kalau nggak ujian nggak dibaca itu kitabnya, itu nggak dibaca, catatannya nggak dibaca lagi. Coba kalau ujian, belum tentu belajar semua juga, tapi kemungkinan belajarnya lebih tinggi, lebih besar. Nah itu ya, bersifat sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Imam Nawawi dalam pembahasan tentang al-muallim. Mutatahhiran musta'minan lis-siwak. Suci hadas besar, suci hadas kecil. Mutatahhiran, suci. Nah, kalau bisa usahakan juga suci lahir, suci juga batinnya itu. Suci lahir dan suci batin. Musta'milan lis-siwak, pakai siwak. Makanya ada sebuah hadis itu Rasul nggak suka itu nyium bau-bau, itu nggak suka Rasul. Jadi secara fitrah orang itu pengen yang nyium yang wangi. Maka usahakan kita berwangi-wangi lah. Maka kita sunnah mandi itu membersihkan, itu kan sunnah hari Jumat bersihkan. Kita setiap hari juga membersihkan, wangi-wangi lah itu. Kalaupun misalnya kita belum bisa sewangi Rasul, yang wanginya itu sudah wangi hakikat, keringatnya wangi, semuanya wangi, itu darahnya juga boleh dimakan, boleh diminum. Bahkan sahabat yang minum itu nanti bersama dengan Rasul. Itu nggak sama karena sudah ma'rifatnya paling tinggi. Paling tinggi sealam itu maksudnya seluruh selain Allah. Termasuk daripada Sayyidina Jibril masih tinggi Sayyidina Muhammad SAW. Ya, pakai siwak. Yang nggak punya siwak, kata Imam Nawawi, ya sudah pakai sikat. Yang nggak punya pakai ini nih, pakai apa namanya? Pakaian. Pakai jari. Walaupun yang pakai jari ini bilang nggak sunnah, ada yang bilang sunnah. Kalau mau benar-benar sunnah ya pakai siwak. Ini pakai siwak ini. Pada beli semua kan? Ngemodal lah kita untuk supaya apa? Supaya ini kalau Rasul nggak pakai ini, aneh nggak pakai ini, terus terang aja. Karena Rasul pakai, aneh pakai. Itu namanya cinta. Itu namanya cinta itu. Nah, maka pakai. Bisa kita pakai gamis. Kenapa pakai gamis? Rasul pakai gamis. Itu namanya cinta. Aneh pakai cincin, mana cincin? Nah, ini lepas. Kegedean. Rasul pakai cincin. Kalau Rasul nggak pakai cincin, aneh nggak pakai. Caranya begini, dibalik, dikelingking, di apa namanya, jari kanan. Nah itu namanya cinta. Semua itu namanya kita ngepens. Antum tahu dulu zaman apa itu? Entahlah Korea, entahlah apa itu, Taiwan apa itu, yang rambut gondrong itu, diikutin kok. Terus rambut yang apa begitu diikutin juga, itu namanya ngepens. Orang Korea pakai celana apa namanya, kuncup itu kuncup juga. Korea lagi pakai gobor juga, itu namanya ngepens. Nah, antum ngepens ke siapa? Kalau ngepens ke Rasul pakai siwak. Sekali kita sholat pakai siwak, lebih baik daripada 70 sholat nggak pakai siwak. Wah, besok nih dapat handphone. Teraturannya sudah kendor, seharusnya nggak tercapai target, nggak dapat handphone, tapi nggak apa-apa, kasihan. Nah, meneladani sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Ya, jadi nggak apa-apa dikasih. Nanti jangan sibuk nyari handphone dibanding nyari siwak. Siwaknya ketinggalan, biasa aja. Handphonenya nggak tahu kemana, mulai pusing 7 keliling. Nah, terus apa lagi? Itu yang selanjutnya ya, musta'milan lisiwak. Terus yang selanjutnya, farighul qalbi minal umuri syaghilati
mengosongkan hati dari segala perkara-perkara yang menyibukkan, yang melalaikan. Farighul qalbi minal umuri syaghilati. Jadi kita kosongkan semua daripada perkara-perkara yang menyibukkan. Termasuk sholat juga begitu. Jadi pas kita sholat itu berdoa dulu sebanyak-banyaknya apa? Allahumma qulna minal ghafilin al khashi'in. Ya Allah, pindahkan kami ya Allah. Biasanya kami ini tukang ghafil, tukang ghaflah, tukang lalai dalam sholat itu. Tukang sahun dalam sholat itu. Pindahkan kami ya Allah menjadi khashi'in, orang-orang yang sholatnya itu khusyuk. Nah sama ini juga begitu. Pas kita belajar dari segala yang melalaikan itu ditinggalkan semua. Jadi kata ulama itu kalau kita mau sholat khusyuk, salah satu yang kita lakukan itu kita senang sholat itu, kita cinta mau sholat. Hadirkan, kita pengen cinta sholat. Kalau kita nggak suka sholat, wah banyaklah pikiran kita itu. Tapi kalau kita pengen sholat, kalau kita cinta sholat, nanti perhatian kita akan fokus ke sholat itu. Nah pas kita mendatangi guru kita, hilangkan itu dari hati kita itu semua yang menyibukkan itu. Hilangkan semua semampu kita. Nanti mungkin nggak bisa 100% langsung karena kita biasanya lalai. Ya kurangi, nanti lama-lama bisa khusyuk, bisa hadir semua pikiran kita itu pelan-pelan. Itu yang selanjutnya. Terus kemudian yang selanjutnya lagi, wa an la yadkhula bi ghairi wa an la yadkhula bi ghairi isti'dzanin idza kana asy-syaikhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'dzan. Jadi jangan mendatanginya, jangan masuk ke majelisnya itu tanpa izin, bi ghairi isti'dzan. Kalau misalnya idza kana syekh, jika guru kita itu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'dzan. Kalau misalnya di tempat yang harus izin dulu, maka kita minta izin dulu. Ini sebenarnya Allah sampaikan juga di juz 18 itu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dzinu. Sesungguhnya orang yang mantap keimanannya itu apabila dia bersama dengan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila bersama dengan Rasul nggak pergi sampai kasih izin, sampai Rasul kasih izin. Nah ini nggak masuk sampai dikasih izin. Nah, innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Orang yang minta izin itulah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza sta'dzanuka li ba'd sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Kalau misalnya ada yang minta izin, izinin mereka itu. Terserah siapa aja yang kau sukai. Urusan-urusan mereka itu macam-macam. Dan mintakan ampun kepada Allah atas mereka itu. Jadi pas kita masuk ke syekh kita, kalau ayat itu tadi kan tentang pergi, kalau ini tentang masuk. Kalau misalnya tempat itu butuh kita izin, misal ada banyak ya kasus, misal lagi ada tamu, nah itu kan minta izin dulu. Tapi kalau misalnya lagi biasa misalnya, atau di rumahnya kan itu kan minta izin dulu. Tapi kalau misalnya nggak perlu izin, ya sudah di sini, ya sebaiknya memang kita minta izin supaya apa? Menjaga adab. Tentunya semakin Allah angkat itu dari siapa yang bertawadhu merendahkan diri karena Allah, maka Allah akan angkat derajatnya itu. Tetapi siapa yang meninggi, maka nanti Allah akan rendahkan dia itu. Nah, sama seperti yang Anda sering sampaikan itu, seperti bintang gemintang, tinggi jauh. Tapi orang yang nggak paham ketika melihat sungai, oh ternyata bintang itu di bawahku, ternyata dia nggak tahu itu bayangannya saja. Bintangnya ada jauh di atasnya itu. Jangan seperti asap, dia angkat dirinya tinggi-tinggi, tapi dia merupakan sesuatu yang hina dina. Nah, jadi seperti bintang gitu. Dia merasa kita di bawah kakinya, tapi kita di tinggi. Itu bayangannya aja. Jelas ya? Terus wa an yusallima 'alal hadirina idza dakhal. Ucapkan salam ke mana? Ke atas para hadirin kalau misalnya dia masuk. Maka di juz 18 juga sama.
Kata Allah apa? Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi barakatan thayyibah. Ucapkan salam. Walaupun kamu cuma sendirian ucapkan salam. Dan di sini ke atas hadirin. Kalau misalnya masuk ucapkan salam. Wa yakhussahu dunahum bitahiyyah. Mengkhususkan salim kita kepada guru kita di atas yang lainnya dengan penghormatan yang khusus kepada guru kita itu. Wa an yusallima alaihi wa alaihim idan sarafa. Mengucapkan salam juga ke guru kita, juga ke yang hadirin kalau misalnya kita pergi. Kama jaa fil hadis, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah riwayat, sebuah hadis Rasulullah SAW, falaisatil ula bi ahaqqa min tsaniyah. Bukankah yang ngucapin salam yang pertama lebih baik daripada yang ngucapin salam yang kedua? Makanya Umar itu ngadu ke Rasul. Tahu enggak kisahnya? Ya Rasul, ahli ini enggak pernah ngucapin salam duluan kepadaku. Ngadu Umar. Tahu kisahnya? Enggak tahu. Tahu enggak? Ada yang tahu? Enggak tahu. Disampaikan ke Rasul. Kata Umar tadi seperti tadi itu. Ali enggak pernah ngucapin salam duluan kepadaku. Ditanya ke Ali, kenapa? Falaisatil ula haqqo minats tsaniyah. Yang ngucapin salam pertama itu lebih baik dari yang kedua, maka aku membiarkan engkau menjadi lebih mulia daripadaku, kata dia gitu. Makanya keren sekali Ali itu. Ali itu ada ilmu keberanian. Jagoan setelah Rasul meninggal jadi ilmuwan, jadi politisi juga. Itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau Sayyidina Utsman rajin sholat malam, rajin ngaji, pengusaha. Udah sering ya aneh bahas yang sekretarisnya itu diduga korupsi, 5 juta dinar diganti sama dia. Kayak yang enteng aja dia. Kayak orang zaman sekarang kan enteng mulutnya ngatain orang. Ini enggak, dia enteng ngeluarin 5 juta dinar itu. 5 juta dinar kalau kita kalikan berapa? 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau 1 juta aja 4 juta. Kita anggap 4 juta aja. Oh, itu kalian aja deh. 4 juta kan 5 juta berapa itu? Berapa? Nah, itu 20 triliun. Dia ganti itu pakai duitnya sendiri itu. Nah, banyak kan duitnya? Itu campur daun enggak? Enggak ya. Nah, jadi yang ngucapin salam yang pertama itu lebih mulia daripada yang kedua. Satu lagi lah, satu paragraf lagi. Nah, kita habiskan ya. Wala yatakhatta riqaban nas bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis illa ay ya'dhana lahu asy-syaikh fi at-taqaddum aw ya'lamu min halihim ithara dhalik wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal iqtidaan bi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma illa ay yakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin aw amarahu asy-syaikh bidzalik wala yajlisu fi wasatil halqah illa li daruratin wala yajlisu baina sahibain illa bi idznihima fa in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Nah, jadi jangan sampai kita ini yatakhatta riqaban nas. Kita datang tiba-tiba paling depan, ngelangkain orang. Riqab itu apa? Ini nih leher. Apa? Riqab bahu ya, bahu, riqab bahu. Ngelangkain bahu orang nggak boleh, jangan. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Duduk di mana di akhir majelis tersebut berakhir, maksudnya yang paling belakang sudah duduk di sana. Kecuali illa ayyadzana lahu syekh fit taqaddum aw ya'lamu min halihim ithara dzalik. Kecuali diizinkan oleh guru, enggak apa-apa dia maju ke depan. Atau dia tahu bahwa orang-orang di majelis itu ithara dzalik. Nah, ini itharnya. Kata orang-orang di majelis itu, oh ini orang memang mulia,
dia harus di depan, nggak apa-apa, silakan di depan. Jelas sampai sini? Jadi nggak boleh kita ngelangkahin bahu-bahu orang, nggak boleh. Duduk di tempat yang kita ini, habis majelis duduk di sana, kecuali memang diizinkan oleh syekh. Dan dia tahu kalau misalnya orang-orang hadirin itu boleh. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, nggak ada yang benci kalau misalnya dia melakukan itu. Fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal, kalau wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, jangan diterima kalau misalnya gini, wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi, jangan nyuruh orang berdiri. La yuqimu ahadan min mawdi'ihi, jangan nyuruh orang berdiri. Dia mau duduk di sana, kamu pergi, kita duduk di sana. Karena ada sebuah riwayat, orang yang pertama kali duduk di tempat itu dia yang paling berhak nempatinnya. Pernah kan siapa yang baca itu? Hadis. Ada yang pernah baca di antara siapa yang pernah baca? Abi. Pernah? Enggak yang baca itu. Oh, udah banyak ya. Antum ingat kan? Nah, itu. Enggak boleh. Walaupun kata Imam Nawawi, fa in atharahu ghairuhu lam yaqbal, iqtidaan bi Ibnu Umar. Jangan, kalaupun asar orang itu lebih mendahulukan dirinya, orang itu berdiri, nah silakan duduk di sana. Lam yaqbal, jangan terima, kata Imam Nawawi. Iqtidaan bi Ibnu Umar, kita ngikutin iqtidaan Ibnu Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab begitu. Kalau misalnya ada orang duduk di majelis, dia berdiri, nggak usah terima katanya, biarkan orang itu duduk di sana. Karena kata Rasul yang duduk pertama itu yang lebih berhak. Nah, kecuali illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin atau amalahu syekh bidzalik. Kecuali ini ada kecualinya. Jadi ya, diulang lagi ya. Fa in atharahu ghairuhu, kalau misalnya yang lainnya itu nyuruh dia duduk, berisar-isar itu apa? Mendahulukan saudara dibanding diri sendiri. Dalam hal apa? Dalam hal dunia itu sunnah. Kalau dalam hal akhirat bisa jadi makruh, bahkan haram. Contohnya apa? Antum duluin orang mau sholat di depan sini, antum duluin. Pahala yang paling besar itu di belakang imam ke kanan, terat. Habis itu baru yang di samping belakang imam kiri itu sampai ke sana. Nah, antum kalau misalnya cari sop di situ, rugi. Pakai akal, pakai ilmu, ya. Yang belakang imam sampai ke kanan itu yang paling besar pahalanya itu. Kecuali apa? Kecuali imam itu harus di depan, di tengah-tengah. Maka kalau kita lihat, oh udah berat kanan ini, maka dia ngambil yang sebelah kiri. Untuk menyeimbangkan posisi itu dia dapat pahala double itu. Dia sebenarnya mau kanan juga, tapi karena yang kiri ini kurang dan sunnahnya imam itu di tengah, maka dia dapat pahala double. Nah, tahu nggak antum ini? Nah, lain kali tahu, harus tahu itu yang begini-begini. Nggak boleh kita mendahului orang itu dalam urusan akhirat, nggak boleh. Kita punya uang, uangnya cuma cukup satu buat umroh, kita dulu. Bahasanya itu ku anfusakum, perihal dirimu, wa ahlikum, baru keluargamu, diri sendiri dulu. Kecuali kita banyak duit, kita berangkat, orang lain berangkat, atau kita sudah berangkat, nggak apa-apa kita kasih hadiah ke orang lain, nggak apa-apa. Jelas sampai sini? Kita dulu, ya. Dalam urusan akhirat, urusan dunia nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya begini, dia duluin kita, jangan terima, karena kita mengikuti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kecuali, nah ini ada kecualinya lagi, illa ayyakuna fi taqaddumi maslahatun lil hadirin atau amaru syekh bidzalik. Kecuali dengan perginya orang itu nanti akan mendatangkan maslahat bagi para hadirin. Misalnya kita lihat ada banyak tuh ada di majelis-majelis yang berilmu tuh, misal ada guru misalnya dia duduk di panggung kan, oh ada lagi yang lebih mulia daripada dirinya, nggak apa-apa, dia pergi menyuruh orang lain itu duduk. Misalnya ada, aneh pernah lihat di YouTube itu, adiknya ini, anaknya Habib Umar itu, jadi adiknya sudah duduk duluan, kakaknya baru datang, adiknya pergi nyuruh kakaknya itu.
Nah, itu kan maslahat karena kakaknya lebih mulia daripada dirinya, lebih berilmu daripada dirinya itu. Maka dia mendahulukan itu nggak apa-apa, kata Imam An-Nawawi. Itu yang pertama. Atau amarahus syekh bidzalik, dia disuruh oleh syekhnya untuk melakukan itu. Ya ini pindah dulu ke sana. Yang lain yang baru datang duduk di sini misalnya, karena lebih dimuliakan. Misal kalau kita mau ada acara akikoh misalnya, ojak telat datangnya sakit perut misalnya, maka tempatnya harus disediakan dulu. Nah, contohnya begitu. Jelas sampai sini? Nah, sehingga kita bisa paham. Nah, ngimam juga sama sebenarnya. Gini, yang paling berhak mengimam itu yang paling utama. Jadi ya ummul qaum aqrahum li kitabillah. Yang paling aqra, yang paling bagus baca, yang paling banyak hafalannya itu yang imam. Kecuali orang yang lebih tinggi itu ngizinin, nggak apa-apa. Atas izinnya. Nggak boleh saling dorong-dorongan. Karena ada riwayat saling dorong-dorongan, nggak mau jadi imam ditenggelamkan oleh Allah itu kampung itu. Nah, kita mau nggak? Kita nggak mau begitu. Dorong-dorongan nggak mau jadi imam semua, nggak tahu apa motifnya itu. Apa nggak mau kelihatan hafalan macet apa gimana? Hafalan macet, jadi nyuruh orang lain aja. Nah, itu nggak boleh juga. Kecuali yang tadi yang lebih, misal kita ya. Nah, ada sengaja nih, kalau nggak begitu nanti nggak maju-maju, nggak mandiri-mandiri. Harus berusaha, dan setiap segala sesuatu tuh pasti ada yang pertamanya. Misal Gary pakai gamis sekarang, ada pertama kali Gary pakai gamis. Sebelumnya nggak pernah kan, dulu di rumah pernah nggak? Nah, di sini pakai gamis kan, contohnya. Jadi segala sesuatu itu pasti ada pertamanya. Apip dulu misalnya berenang, pasti ada pertama kali berenang kan. Nah, sampai renang terus nanti menjadi ahli. Sama ngimam juga begitu. Nah, jadi misal antum sudah tahu nih siapa yang imam, dan antum tahu misalnya hafalan antum lebih banyak, itu ridhoi itu. Latihan kita untuk menjadi apa? Menjadi tawadhu. Jadi kalau kita mau ngecek keikhlasan kita itu apa enggak, Ane kan pernah cerita itu, ada seorang yang puluhan tahun, 20 atau 30 tahun dia, itu 30 tahun kalau Ane nggak salah itu. Sholat nggak pernah dia lihat punggung orang itu. Maksudnya dia cuman lihat punggung imam aja. Maksudnya apa? Dia berada di saf pertama terus. Suatu ketika dia telat saf kedua. Dia merasa nggak enak, dia merasa merasa berbeda rasanya itu. Merasa seharusnya biasanya di depan, sekarang di. Akhirnya dia tahu Allah ngajarin dia bahwa selama ini dia di sop depan itu 30 tahun itu nggak ikhlas, diqodho sama dia itu 30 tahun sholatnya itu diqodho sama dia itu, diganti. Nah, maka apalah kita misalnya, gimana kita kalau nggak kita imam, nggak afdal apa gimana? Oh. Jadi biarin enak minimal ini rukunnya. Ya di aja kan kadang-kadang asalkan nggak disengaja, asalkan tidak merubah arti, nggak apa-apa. Kalau dia merubah arti, antum sholat mufaraqah aja. Contohnya baca shotnya jadi isim. Nah itu. Kalau misalnya nggak yakin, mufaraqah aja. Nah, cuman dilihat-lihat nanti kita meninggi apa gimana. Nanti ada masanya orang nyuruh kita itu. Nggak apa-apa, selagi kita ngikut aja. Aneh ini nggak langsung jadi imam, nggak langsung jadi imam. Giliran dulu imam, nggak apa-apa, suruh. Orang udah pada tahu, aneh hafal kan. Tapi kan orang itu kan butuh penyesuaian. Kadang dia juga pengen ngimam, pengen gimana kan, karena kan kita orang baru, kita juga baru anak kemarin sore, kita masih hijau misalnya, nggak langsung begitu. Maka kita ingat, dia itu kadang tahu juga siapa yang lebih berilmu, tapi kadang ego
yang menyebabkan mereka itu mau. Tapi nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu aib kita aja sendiri. Nah, nggak apa-apa. Ikut aja. Kalau nggak yakin benar-benar mufarokoh aja udah. Niatnya mufarokoh. Tapi usahakan untuk menghindari fitnah, ikuti gerakan imam itu supaya nggak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah nanti repot juga, gitu ya. Kenapa? Nah itu jangan juga, jangan, karena nanti banyak mudaratnya. Ada sebuah ayat yang antum hafal itu, lau aradul khuruj la'adtu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Walau aradul khuruj, kalau kalau misalnya mereka mau keluar berjihad di jalan Allah, pasti mereka sudah mempersiapkan peralatan dan segala macamnya itu. Walakin tetapi karihallahum bi'athahum, Allah membenci kepergian mereka itu. Fathabbatahum, Allah mantapkan yaitu duduk di rumahnya itu. Wa qila qudu ma'al qa'idin, dikatakan kepadanya duduklah bersama orang-orang yang duduk. Nah, Ane pernah ketemu orang Malaysia, dia bilang ulama kami itu, kata dia, mengatakan ini nih ayat. Jadi bukan kita yang nggak mau ke masjid. Dulu waktu ketemu sama beliau itu belum hafal Quran. Pas hafal, oh ini ayatnya itu. Nah begitu. Jadi jangan malas-malas ke masjid. Masjid aja. Usahakan kita masjid. Nggak apa-apa. Nanti ada saatnya kita yang memimpin, ada saatnya. Karena Allah sudah berjanji, wa'adallahu alladziina aamanu minkum, Allah sudah menjanjikan kepada orang beriman di antara kalian, wa 'amilus shalihati, beramal saleh, la yastakhlifannahum fil ardh, Allah akan jadikan mereka itu pemimpin. Syaratnya apa? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Menyembah Allah, enggak berbuat syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar. Gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas? Baru. Nah. Terus wala yajlisu fi wasatil halaqah, jangan duduk di tengah-tengah lingkaran. Jangan duduk. Nah, kemarin kan kita belajar apa? Jangan main-mainin. Jangan main-mainin ya. Jangan duduk di tengah halaqah, jangan. Jangan duduk di tengah lingkaran. Tiba-tiba dia datang sendirian itu. Saat di depan duduk. Enggak ada angin, enggak ada hujan gitu. Nah, jangan begitu. Illa li daruratin, kecuali dalam kondisi darurat. Nah, kalau darurat nggak apa-apa. Kalau nggak darurat jangan. Udah paling pencil aja. Paling enak tuh kita nggak dikenal itu. Paling enak itu. Paling enak itu. Kalau antum dikenal pusing. Mau tidur istirahat, tok 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 tok, assalamualaikum. Baru mau istirahat misalnya. Orang ada yang begini begitu macam-macam. Ada ngadu kita ribut sama istrinya, ribut sama suaminya, ngadu anaknya begini, anaknya begitu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita memang sudah ditakdirkan Allah, ya sudah. Berarti Allah kirim dia ke kita, itu amanah dari Allah. Nah, duduk yang paling terakhir tadi itu dengan berbagai macam tadi yang sudah kita bahas ya. Kecuali diizinkan tadi, kita diutamakan nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya, wala yajlisu baina sahibain illa bi idznihima. Jangan duduk di antara dua orang kecuali mereka mengizinkan. Misal Abdul Jalil sama Oja misalnya pengen selalu berdekatan, misal Inat misalnya mau duduk di antara Oja sama Restu, jangan begitu kecuali Restu sama Oja ngizinin, nggak apa-apa. Misal Bilal sama Azizi selalu berdua misalnya atau siapa yang sini selalu berdua, ada nggak? Biar Restu, oh, ini sudah bisa-bisa ya. Jangan duduk di antara keduanya kecuali diizinkan. Fa'in fasahalahu qadama wa dhamma nafsuhu. Kalau misalnya boleh maka enggak apa-apa duduk. Ya. Qa'ada wa dhamma nafsuhu. Itu dulu mungkin yang kita bahas ya. Jadi ini adab kita dalam mendatangi guru. Tadi kita harus beradab sebagaimana adab yang diajarkan oleh Imam, ngurusin aib guru kita. Ada guru-guru yang hidup. Ya. Terus yang selanjutnya, kalau masuk atau bertemu dengan guru kita itu, mendatangi guru kita dengan adab yang sempurna yang sudah disebutkan pada bab muallim, suci hadas kecil, suci hadas besar.
pakai siwak, pakai wangi-wangi. Mana siwaknya? Nah, pakai siwak lah itu. Jatuh. Nah, pakai siwak ya. Ini pakai siwak. Pakai yang wangi-wangi. Kalau ini kemarin Inat, minta siwak, dibeliin siwak, nggak tahu kemana siwaknya. Beda rasanya kan, karena dia sudah pernah dicium itu. Dia sudah pernah dicium, waktu ngaji dicium oleh malaikat itu. Dia sudah merasakan. Nah, kalau kita nggak merasakan, yakin aja dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia nggak bersiwak, malaikat menjauh. Ada yang bilang ngecup kening, ada yang menjauh. Kenapa? Ya bau. Baunya itu bukan bau yang zohir, bau batin itu. Orang yang puasa bau nggak batin zohirnya itu? Nah, bau kan? Kasturi. Cuman secara batinnya itu wangi. Nah, makanya malaikat menjauh. Lihat orang yang berbohong, bau secara batinnya itu bau, makanya malaikat menjauh beberapa mil. Ada 1 mil, ada yang bilang 2 mil. Jadi jauh, malaikat menjauh 1,6 kilometer itu karena bau. Walaupun dia wangi segala macam, tapi batinnya bau. Dan nggak pantas bagi orang yang ahlul Quran itu dijauhi oleh malaikat. Terus mengosongkan hati daripada segala sesuatu yang menyibukkan. Terus minta izin dulu ke syekh. Kalau misalnya di tempat itu dibutuhkan izin. Terus ucapin salam ke hadirin kalau masuk. Dan khususkan untuk guru kita itu. Terus ngucapin salam tadi kan, kalau misalnya dia mau pergi dan sorofa, an yusallim, ngucapin salam ke guru sama ke hadirin. Nah, hadisnya tadi yang pertama lebih baik daripada yang kedua. Terus jangan ngelangkahin bahu-bahu orang. Duduklah di tempat majelis itu berakhir, kecuali diizinkan oleh syekh, karena memang dia itu punya kedudukan, kemuliaan, dan dia tahu orang-orang itu mendahulukan dia dibanding diri mereka. Jangan nyuruh orang berdiri dari tempat duduknya itu, wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi. Jangan nyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Kalau misalnya ada orang yang berdiri nyuruh dia duduk, jangan diterima, karena kita ngikutin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kecuali pendahuluannya itu mendatangkan maslahat. Untuk siapa? Untuk hadirin semua. Dan itu disuruh oleh syekh, nggak apa-apa. Jangan duduk di tengah-tengah halaqah, kecuali kondisi darurat. Dan jangan duduk di antara dua sohib, dua teman, dua orang. Jangan duduk kecuali mereka berdua ngizinin, nggak apa-apa. Nah itu ya, adabnya dicatat itu, dibaca-baca lagi. Nanti mungkin kita ujian aja lah. Nah, siap-siap nanti ujian ya. Nah ini bentar lagi nih, habis babul rabi' lah. Kan bentar lagi babul khamis fi adabi hamilil Quran. Adab bagaimana kita memikul Al-Quran. Itu babul khamis, al-babul khamisu. Nah sekarang kita bereskan babul rabi', nanti kita ujian. Yang nilainya paling tinggi insya Allah dapat hadiah. Ya, bisa berupa uang tunai. Umrah. Ya, kalau doakan umrah ya insya Allah bisa. Nah kalau hadiah umrah itu yang ini. Sudah dikasih ilmu melipat bumi ya. Ayo langsung berangkat kita semua. Tinggal dilipat buminya itu. Ya, ini saja. Ada pertanyaan? Udah jam 9? Tidak ada, cukup ya? Jelas? Jelas semua? Ya, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita, pikiran kita ya. Semakin hari kita mudah-mudahan akhlak kita semakin bertambah bagus, adab kita semakin bagus, kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah, di sisi Rasulnya, di sisi orang-orang beriman. Kita berharap mudah-mudahan Allah menutup aib, semua aib umat Nabi Muhammad, semua aib orang-orang di mata kita Allah tutup, khususnya aib guru-guru kita.
Semoga Allah bukakan kepada kita itu aib kita sendiri, sehingga kita sibuk ngurusin aib kita sendiri. Dengan sibuknya kita itu mudah-mudahan akhlak kita nanti akan semakin bagus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم ربنا واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لمشائخنا ولأساتذنا ولطلابنا ولتلاميذنا ولأصحابنا ولمن حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هناك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل. اللهم عظم روبتنا فيه، اللهم عظم روبتنا فيه، اللهم عظم روبتنا فيه، واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا، وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار، واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.